Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat True Stories dimanapun kalian berada, apa kabar hati kalian hari ini? Semoga tetap kuat, tetap semangat, dan tetap ingin jadi lebih baik. Amin. Aku sering banget ya dapat komentar atau DM kira-kira begini. Aku pengen banget puasa Daud tapi takut nggak kuat, takut nggak bisa konsisten, atau ada juga yang dibilang aku pengen puasa Daud tapi nggak diizinkan sama suami, atau aku pengen puasa Daud tapi aku jualan es. Ya, jadi gini. Hari ini aku pengen temenin kalian ngobrol santai dari hati ke hati, bukan teori tapi pengalaman nyata. Jadi ini buat teman-teman yang pemula ya, puasa Daud untuk pemula. Karena kan di video-video sebelumnya Mak kan sudah kasih video tentang pengalaman Mak dari 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Sementara kan kalau dari Sobat True Stories ini banyak yang pemula, kira-kira bagaimana gitu ya. Kira-kira untuk yang pemula itu bagaimana? Oke. Jadi semua orang itu punya pengalaman yang berbeda. Kalau kalian belum pernah berpuasa, beda dengan aku ya teman-teman, karena aku pernah ceritakan bahwa memang pada dasarnya aku dari kecil itu dari dulu emang seneng berpuasa. Puasa apa aja, puasa Senin Kemis, puasa, pokoknya kalau disuruh puasa itu seneng. Karena apa? Kayaknya kalau puasa itu badan jadi ringan gitu. Jadi ketika usia 35 tahun aku mau mencoba berpuasa Daud, itu ya bebannya cobaannya itu enggak terlalu bagaimana gitu ya, biasa aja kayak orang berpuasa. Apalagi kan sebagai orang Islam kan kita sering puasa Ramadan ya. Bagi teman-teman yang belum pernah berpuasa Daud, nah, kalian ini kan sebagai umat Islam, kalian kan pasti menjalankan puasa Ramadan ya. Nah, nanti untuk memulai, itu alangkah baiknya ketika kalian setelah selesai puasa Ramadan, itu kalian lanjutkan ke puasa Senin Kemis. Nah, nanti kalau sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan lah, bisa lancar tanpa gangguan, cobalah mulai dengan puasa Daud. Gitu. Terus gimana kalau stop? Ya nggak masalah, namanya kan puasa sunnah. Puasa sunnah kalau nggak kuat stop gitu. Jadi aku juga dibilang pernah juga berhenti, pernah juga pas lagi puasa tiba-tiba ada undangan makan. Nah itu kan undangan makan tuh kan nggak bisa ditolak ya. Kita harus tetap menerima undangan gitu kan, aneh kita diundang makan terus kita cuman diem aja. Apalagi kan kalau kalian harus pahami, ketika kita melakukan ibadah puasa itu kan kalau bisa orang lain nggak tahu ya. Kalaupun nanti akhirnya kita kasih tahu ya berarti ini kan sebenarnya ibadah gitu loh. Jadi orang-orang deket tuh biasanya tahu karena kita udah biasa. Terus nanti kita akan nanya, kamu puasa ya? Iya. Biar apa sih puasa terus? Biar sehat aja gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau untuk yang teman-teman yang belum pernah berpuasa, cobalah tadi yang aku bilang, puasa Senin Kemis setelah lancar 1 bulan. Terus kalau umpamanya udah lancar, mulai puasa Daud. Terus kalau sempet stop gimana? Karena capek, karena apa? Ya lanjut lagi aja. Nanti lama-lama tubuh itu udah terbiasa, barulah coba kalian puasa Daud sebulan penuh. Itu pun nanti kalian akan belajar ngatur ritme ya. Ya karena kan kalian ini kan makhluk sosial ya, yang setiap hari bergaul dengan orang, apalagi kerja, kuliah, ya kan di rumah. Terus tiba-tiba nggak tahan harus masak, apalagi ibu rumah tangga itu di rumah kan sering masak ya. Harus nyicipin makanan, terus ngeliat anaknya dikasih makanan nyisa kayaknya gemes pengen dimakan. Nggak apa-apa, itu nanti semuanya itu nanti dengan sendirinya itu akan mulai jadi terbiasa gitu loh. Nanti kalian tuh akan mulai bisa mengatur ritmenya.
kuncinya adalah kasih waktu buat diri sendiri buat beradaptasi. Jangan langsung bandingin diri kamu sama dengan aku yang sudah 10 tahun, yang sudah 12 tahun, ya jelas beda gitu loh. Aku pun yang sudah 10 tahun, yang sudah 12 tahun aja dibilang pernah bolong, ya sering lah bolong gitu loh. Ya kadang-kadang kita tuh males, rasa malesnya itu luar biasa, itu ya alamiah, tapi terus dicoba, terus dicoba sampai konsisten. Nah, aku juga punya buku kecil, isinya tuh cuma catatan harian puasa. Umpamanya hari ke-7 terasa ringan tapi hati agak gelisah, atau hari ke-15 lewat warung Padang kok kayaknya pengen makan gitu ya. Terus aduh, itu lihat apa sih, cendol yang yang biasanya yang memang suka cendol umpamanya, itu tiba-tiba ada cendol gitu yang suka, ya hal-hal yang kayak gitu itu bisa dicatat gitu. Jadi nanti kita bisa koreksi, oh kemarin tuh aku gagal karena aku makan cendol, karena pengen lewat nasi Padang, karena apa, di rumah masih ada sisa makanan semalam gitu ya. Jadi catatan kecil yang kayak gini bisa jadi pengingat betapa kamu itu sudah mulai berjalan gitu loh, kamu sudah mulai jauh melangkah. Terus banyak yang ngerasa gagal kalau sehari bolong, padahal bolong itu manusiawi, gagal itu biasa. Yang penting bangkit lagi, jangan udah gagal udah nggak mau bangkit lagi. Namanya orang dalam berusaha bekerja pun gagal itu berkali-kali, tapi terus berusaha bangkit lagi. Puasa juga seperti itu, ulangi lagi, karena Allah itu lebih senang kita bangkit daripada kita sempurna. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, tapi jangan juga terlalu lunak. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Bangkitlah, ulangi lagi. Allah menyukai kita bangkit, dan kita bukan makhluk yang sempurna. Ingat ya teman-teman. Terus di dalam diri kita itu timbulkan mindset bahwa puasa Daud itu bukan beban tapi bekal. Kalau mindsetnya tuh berat banget ya, ini bayangin, oh nanti sore baru makan, padahal ya nanti ini padahal pengen banget tuh makan mie ayam. Nah, kalau udah kayak gini pasti berat. Tapi kalau kamu tanamkan ini latihan, ini shield, ini vitamin rohani, maka pelan-pelan kamu akan terasa ringan. Puasa Daud itu bukan untuk pamer, bukan juga supaya disebut alim, tapi buat kamu sendiri, buat menjaga hati, menjaga nafsu, dan menjaga keikhlasan. Kalau niatnya, gue mau puasa Daud biar gue kelihatan jadi orang alim, gimana ya? Ada kan orang yang biar gue tuh kuat gitu loh, biar orang lihat gue tuh kuat berpuasa. Jangan kayak gitu. Pokoknya puasa itu karena Allah. Terus buat menjaga hati, menjaga nafsu, dan menjaga keikhlasan. Kalau kamu baru mulai, ya nggak apa-apa. Kamu itu udah hebat karena udah punya niat. Dan aku doain semoga kamu istiqomah satu hari demi hari, hingga kalian itu bisa terus berjalan gitu. Terus kalau teman-teman itu ada masalah, boleh kok tulis di kolom komentar. Insya Allah biasanya sih kalau ada pertanyaan tentang puasa Daud, walaupun aku itu udah sering share, ya tetap aku jawab lah gitu. Aku itu cuma ingin jadi teman seperjalanan kalian, bukan guru, karena aku pun nih sampai detik ini masih belajar, dan aku pun ya bukan manusia yang sempurna. Jangan lupa ya, kalau udah mulai kasih kabar, kita bisa saling nyemangatin. Aku juga kadang-kadang hopeless, kadang-kadang ya namanya manusia ya godaannya banyak. Kadang-kadang tuh nih, aku contohnya gini, emak tuh suka banget makan sambal sama ikan asin gitu ya, kan jarang tuh makan gituan. Terus tiba-tiba tuh pas lagi jalan lewat nyium bau ikan asin, ya Allah itu luar biasa. Astagfirullahaladzim, bener-bener itu ikan asin aromanya aja udah bikin ngiler gitu. Nah jadi gitu ya, kita harus saling menyemangati. Jadi kalau kalian kelupaan minum, kelupaan makan, ya istighfar, astagfirullahaladzim. Mungkin kalian saking semangatnya untuk berbuka.
Jadi gitu ya teman-teman, buat kalian semua yang baru memulai puasa Daud, ya kita akan melangkah bersama-sama. Jadi di sini aku menyadari bahwa aku mempunyai teman seperjalanan. Kita saling semangat dan kita saling mensupport. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.